Kayak kawan-kawan lagi seumpama nih nanti mau breeding untuk cetak pedaging, itu juga galur jantan dan betina harus dibeda. Contoh galur betinanya KUB, ya kan? Galur jantannya Bangkok. Itu sudah dua galur yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artisik protes, Lek. Kenapa pakai dengklik itu, ah? Hah? Aduh, jangan bercecer-cecer, Dek. Makan mahal, Dek. Oke, dulur. Hari ini kita mau kasih pencerahan ya. Kasih pencerahan supaya walaupun kita basicnya untuk cetak induk, jadi ya kiloannya, maksudnya jantannya masih masuk kriteria pertumbuhan yang baik ya. Nah, jantannya kriteria yang baik. Tentunya kalau untuk pakan itu ya berpengaruh pakan. Cuma ya genetik ayamnya juga berpengaruh. Broiler kalau kita pakani dedak ya tetap akan tumbuh lebih baik daripada ayam-ayam yang lain karena genetiknya. Nah, kurang itu pakannya itu. Gimana nakernya? Ini yang kuning-kuning ini ya, yang kuning-kuning ini masih lingnan ya. Yang sudah selain kuning ini sudah ayam silangan kita yang hitam, yang ini tentunya kan kalau dia cepat tumbuh, nah nanti kan juga cepat jadi duit. Contoh hal seperti ini ya, ini kan ayam-ayam silangan kita ya, tipikal petelur seperti ini kawan-kawan, tipikal petelur, pialnya panjang, jenggernya wilah ya kan. Cuma ya alhamdulillah padat berisi gitu kan, padat bersih dengan di usia 2,5. Kalau untuk yang jantan sudah rata di 1 kiloan. Kalau kayak gitu ya di video sebelumnya itu kan waktu kita panen kemarin ya ayam selawe, ayam 25 keluar ya 25 kilo gitu kan, baik gitu loh ya. Saya nggak bilang ini gede sih, nggak, cuma alhamdulillah dia lebih berisi ya, lebih berisi. Ketika lebih berisi, kalau kita basically-nya untuk cetak induk seperti saya ini kan untuk memenuhi pesanan pulet. Nah, ketika saya memenuhi pesanan pulet, otomatis sang jantannya ini kan tidak bisa kita prediksi ya. Kadang ya tembus 30%, kadang ya bisa 70%. Maksudnya setiap tetasan 70% bisa jantan semua. Kadang kalau hoki ya cuma 30% banyak betinanya. Nah kan, tentunya supaya ini cepat jadi duit ya kita maunya itu ya yang cepat tumbuh gitu kan. Cepat tumbuh, masih diterima pasar gitu kan. Karena bagi kita kalau menyilangkan ayam tentunya ya pasarnya juga harus menerima gitu kan. Kalau pasarnya ndak nerima ya payah. Karena saya dulu juga pernah eksperimen, saya masuki ayam putih, ayam broiler ini di tempatku loh ya. Di tempatku nggak mau, Mas kok sama ini, hampir sama kayak ayam broiler, ini minta yang kemarin aja lah gitu kan. Bahkan kadang kalau yang lingnan pernah saya coba lingnan asli ya tetap aja ketahuannya tetap lebih bulat gitu badannya, tapi ya tetap diterima. Cuma bukan kok ditolak, tapi ada, Mas kayak ini bagus yang kemarin. Nah berarti kan itu ada pasar yang menyadari bahwa oh beda. Bagus yang kemarin itu dalam arti yang sudah silangan ini lur, yang merah hitam ini sudah silangan. Walaupun dia terlihat bulat ginuk-ginuk, tetapi agak lonjong badannya satu, agak ramping ketimbang lingnan asli. Itu lingnan asli itu sebelah sana bulat kayak bola kan, itu sudah 1 kilo padahal belum genap 2 bulan. Itu pertumbuhan lingnan ya, itu pertumbuhan lingnan yang jantan pesat ya. Nah yang betina di sini itu kan bulat-bulat. Dengan fenotip seperti ini kalau kita gelontorkan saja di pasar memang jarang diterima gitu kan. Ini ayam opo, apalagi ke bakul-bakul yang ceriwis gitu kan. Nah, dalam hal seperti itu kita harus mensiasatinya supaya barang kita ini nggak ada keluhan gitu di pasar kan. Ketika barang nggak ono keluhan ya kan, ketika barang nggak ono keluhan kan kita aman gitu. Makanya kawan-kawan seumpama di pasarnya mungkin ayam silangan broiler itu aman, yo gasak, itu sangat beruntung sekali. Beruntungnya Anda
akan dapat ayam yang pertumbuhannya pesat gitu. Makanya sekarang sudah mulai saya susupi ayam permut ini dengan genetik Lingnan. Karena memang di tempat saya tinimbang dengan pakai broiler itu lebih diterima Lingnan gitu kan. Dan Lingnan dengan broiler pun tidak kalah jauh ya untuk segi pertumbuhan badannya. Lingnan juga termasuk pendongkrak pertumbuhan ayam silangan kita gitu. Nanti juga akan kita bahas sampling tentang persilangan ayam kedu ke ayam Lingnan. Dengan persilangan ayam kedu dengan ayam Lingnan, otomatis nanti produksi telur mungkin hendenya masih di sekitar 50-an sampai 60-an persen. Nah, tentunya itu belum selesai. Nanti kita harus dongkrak lagi dengan jantan tipikal petelur kuat. Kita dasari dulu dengan ayam breedingan kita ini genetik lokalnya. Siapa sih yang nggak tahu tentang ayam kedu gitu kan? Atau mungkin sekarang mulai rame saya lihat di grup pelestari ayam kedu yang ngikutin malah 1000-an lebih semenjak saya upload ayam kedu. Karena memang benar ya, kita kemarin juga ngobrol sama Pak Anggoro, buka aja lah apa ayammu itu, kalau udah rezeki juga nggak akan kemana. Karena ya benar, jangan sampai kita beli kucing dalam karung kalau bahasanya Pak Anggoro kan. Ya makanya saya buka sekarang. Saya menyadarkan kawan-kawan semua, masukkan ayam kedu, ya kan? Ada 2 hal yang nanti akan Anda pertaruhkan di depannya. Daya tahan dan rasa daging. Ayam kedu itu kecil tapi menetes. Ayam kedu yang sudah mulai produksi itu bobotnya di 2 kiloan dulur-dulur semua. Betina bisa 2,5 kilo, bisa 2,8 kilo. Rata-rata di 2 kilo. Itu dimulai produksi, kita lihat kecil gitu kan. Tapi Anda kalau sudah yang punya kedu, silahkan dipegang. Kedu yang betina Anda pegang itu padat dagingnya, kecil padat, gimana tidak disebut ayam kampung yang rasanya paling istimewir gitu kan. Ya karena itu semua kita tahu bahwasannya kedu adalah rasa daging yang paling baik. Cuma kan kedu ini masih masuk dalam kategori koleksi atau hias. Ayam lokal kita seperti gaok, pelung, kedu, cemani ini sebenarnya satu rumpun dengan ayam kedu. Cuma cemani hitam dari semua hal ya kan. Kadang yang ekstrim juga hitam di darahnya. Makanya ayam-ayam lokal seperti itu kalau kita jual glontor ya memang mahal. Maksudnya dalam arti kedu murni kedu nih memang ada standarnya. Bahkan di Shopee saya lihat harga telurnya bisa ada 20-an, 25 gitu kan. Di Shopee itu seperti itu. Makanya saya jual di bawah itu supaya yang penting saya tujuannya menyebarkan bahwa harus Anda dasari dengan genetik lokal. Tidak akan menyesal kok gitu loh. Kedu, kita memilih ayam juga seperti kedu. Itu tidak basing-basing, bukan kok lokal toknya saja. Memang terlihat tidak sebesar pelung, tidak sebesar gaok, tetapi kepadatan dagingnya bisa diadu. Rasa dagingnya bisa diadu. Dan satu lagi hal yang paling kita cocok untuk ngambil kedu adalah apa? Yaitu produksi telurnya. Ayam kedu itu nomor 1 di Indonesia. Ayam lokal yang produksi telurnya paling baik atau paling tinggi di ayam lokal, ya kan? Nah itu. Dan menariknya dalam arti apa? Warnanya hitam. Warnanya hitam kan, itu tepat sekali menjadi bahan dasar kita ya kan. Warnanya sudah masuk ke kampung, ya memang ayam kampung. Ketika hal itu kita masukkan, beberapa project saya bocorkan ke depan, mungkin saya akan membuat lagi breedingan dari nol ya. Untuk permut yang klasik tetap berjalan. Nanti ada permut generasi kedua yang jantannya olahan dari ayam-ayam yang seperti Barred Rock, Australorp, White Leghorn, itu saya gabungkan menjadi satu untuk galur jantannya. Lah, galur betinanya ya permut klasik. Jadi sebenarnya permut upgrade ya kan. Permut generasi kedua nanti proyeksinya itu. Dan harapan saya fenotipnya lebih beragam. Ada hitam, ada jali gitu. Harapan saya ke depan seperti itu. Nah, ini saya lagi mulai membangun dari nol ya kan. Saya bocorkan saja di sini, saya akan memproyeksikan nanti di galur betina yaitu persilangan antara ayam kedu ke Lingnan ya. Kita ambil itu di betina, habis itu kita sodok di Barred Rock ya. Itu galur jantan sudah jadi. Nah, galur betina nanti pertarungan antara White Leghorn ya kan, antara kedu ke hantam White Leghorn, habis itu dihantam lagi dengan Australorp. Ya bayangkan saja itu kalau pembagian 2 galur tetap membutuhkan waktu masing-masingnya 2 tahun. Ya memang seperti itu adanya gitu kan.
nggak apa-apa lah, saya juga setuju gitu kalau kita membongkar sisilah ayam. Nah, permut klasik atau permut pertama ini apa? Permut pertama sudah saya jelaskan. Dasarnya dari kalau Anda yang jeli dari beberapa tahun yang lalu, yaitu semua masuk ke dalam situ. Finishingnya saya pakai jantan, galur jantannya adalah Arab merah, kita cross dengan Rhode Island Red, itu menjadi galur jantan. Galur betinanya kental sekali, sudah ada pelung di dalam situ, ada kedu ya, itu di galur betina. Ya kan? Kita upgrade. Jadi saya membreeding ini dibagi dua. Kayak kawan-kawan lagi seumpama nih nanti mau breeding untuk cetak pedaging, itu juga galur jantan dan betina harus dibeda. Contoh galur betinanya KUB, ya kan? Galur jantannya Bangkok. Itu sudah dua galur yang berbeda. Nah, tapi dalam mencetak pulet atau dalam mencetak induk, ya harapan kita jangan kecil-kecil amat. Ya, harapan kita juga lah pejantannya ini cepat jadi duit, kita lipat ya. Jadi seperti pelaku kayak saya yang membisniskan ayamnya ini dari segi pulet, ya dari si jantan ini untuk menghidupi ayam yang lain. Nah, si pulet itu income dari kita. Oh no, tak bongkar aja belak-belakan kita sini ya. Dan ayam-ayam breedingan saya seperti ini itu real bangunan kita sendiri, bukan kita nyomot punya orang lain terus diganti nama ya lur ya. Itu ada itu, tapi benilah rezeki masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti akan saya kolaborasikan ya. Permut galur betina jantannya mungkin kalau jadi dibawain sama Pak Anggara nanti Kuntara ya. Jadi Kuntara X permut, nah nanti entah jadi apa ini kan, ini keren gitu kan. Itulah karena saya bukan satu aliran, saya ya sip lah pokoknya visi misinya. Insya Allah nanti beliau kalau jadi gabung di sini, nanti saya akan buatkan podcast untuk pencerahan untuk kawan-kawan semua sedulur peternak mandiri agar tetap semangat ya kan. Ini tadi pun sudah saya mulai gerakkan di lingkungan sekitar kita ya, terserah mau disebut ria apa enggak, cuma saya enggak mau berkenan untuk memvideokan ya. Yang kesini ambil jantannya mau tak videokan nanti kok malah ini gitu kan, nanti dikira cari-cari ini. Jadi yang jelas jantannya sudah 3 ekor saya hibahkan ke para peternak di sekitar saya. Nah, nanti itu ke depan yang akan saya proyeksikan untuk hibah telur ya. Jadi jantan permut disilang dengan betina KUB, para peternak KUB nanti saya hibahkan telurnya. Tapi tenang, bulan depan mungkin entah hibah kedu atau nanti hibah telur permut atau apalah nanti yang memungkinkan untuk saya hibah lah ya. Yang penting kita selalu mendoakan supaya lancar, dan itu sebenarnya bukan apa-apa, tujuan saya untuk membangkitkan semangat lagi ya kan, membangkitkan kayak di lingkungan saya dulu lah saya mulai. Apa keluhannya gini-gini, yalah Joyce cobaan pakai pacekku, siapa tahu nanti anaknya bisa lebih baik gitu kan. Itu yang penting kita tetap semangat terus ya, kita tetap inovasi ya, jangan terhantui bukan ayam kampung ini ya. Itu nanti akan terjawab ketika Anda sudah memulai berternak. Kalau Anda kekeh dengan ayam kampung yang dikatakan itu asli dengan produksi yang segitu ya kan, Anda tetap kekeh ya, harga jualnya sama rata dengan ayam persilangan seperti ini ya benjut rek. Makanya dengan harga pakan yang dan situasi seperti ini, kalau HPP kita nggak tekan habis acur gitu kan. HPP itu ditekan kalau dari induk ya harus produksinya baik ya kan. Kalau pedagingnya ya pertumbuhannya harus baik gitu kan. Nah, itu jadi pencerahan untuk kawan-kawan semua, semangat terus peternak mandiri ya kan. Anda harus inovasi ya, jangan stay di zona nyaman. Oke gitu dulu, saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa, kiwir-kiwir, love you full semuanya.